Halo, apa kabar? Pasti luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ibu Teresiana Milanesia, biasa dipanggil Ibu Milan. Saya adalah seorang guru sosiologi di SMA Santo Karolus, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pelajaran sosiologi kelas 11 loh. Ada yang penasaran nggak sama materi yang saya bawakan? Kalau penasaran, mari kita ikuti materi pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk materi saya hari ini, saya akan mengulas tentang integrasi dan juga disintegrasi. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa sih itu integrasi atau mungkin apa itu disintegrasi? Kalau belum, untuk memahaminya, silakan kalian simak dan amati fenomena-fenomena yang akan saya tampilkan berikut ini ya. Ini adalah gambaran-gambaran fenomena yang kerap kali terjadi di sekitar kita loh. Kira-kira apa sih kaitannya antara gambaran-gambaran yang ada di situ dengan integrasi ataupun disintegrasi? Dan menurut kalian, apa sih manfaat kita belajar integrasi hari ini? Kira-kira kalian udah tahu jawabannya belum ya? Mungkin agar lebih memahaminya, mari kita ulas satu persatu materinya. Ya, sebelum ini ada salah satu murid saya yang akan membantu kalian untuk memberikan sebuah informasi mengenai gambaran-gambaran umum tentang apa sih integrasi itu. Jadi, tolong disimak ya. Tahukah kalian jika agama, bahasa, status, ras, norma, etnik, nilai, dan juga kebiasaan yang mulai masuk, menyatu, melebur, dan juga menyesuaikan menjadi satu bagian, itu bisa dikatakan sebagai integrasi sosial. Bagaimana? Apa sudah sedikit mengerti gambaran mengenai integrasi? Kalau sudah, puji Tuhan. Tapi kalau belum, jangan sedih. Saya akan mengulas mengenai definisi dari integrasi sosial itu sendiri. Jadi, sebenarnya integrasi sendiri itu apa sih? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Bisa juga dikatakan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam satu masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsurnya apa saja sih yang bisa menjadikan satu kesatuan itu? Seperti yang udah dikatakan tadi, ada unsur ras, unsur etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, norma, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang sudah sangat paham kan apa itu integrasi sosial? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya. Nah, ini adalah sebagian tokoh sosiologi yang membahas tentang integrasi sosial loh. Kira-kira ada siapa saja coba? Yang pertama nih, ada Surjono Sukanto. Yang kedua, ada Jilin. Yang ketiga, ada Michael Banton. Kira-kira masih ada berapa tokoh lagi ya yang membahas tentang integrasi itu? Coba kalian cari sekarang. Selain definisi dan juga para tokoh, saya juga akan menjelaskan syarat-syarat terjadinya integrasi sosial. Bahwa yang perlu kalian ketahui, integrasi sosial itu tidak serta-merta terjadi begitu saja loh. Berikut adalah syarat-syarat yang harus kita ketahui. Untuk yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka ini berhasil saling mengisi kebutuhan mereka masing-masing. Contohnya apa? Contohnya begini, sebuah masyarakat tradisional yang dimana mereka ini memiliki anggota-anggota pasar yang saling memahami dan saling melengkapi kebutuhannya satu dengan yang lain. Biasanya setelah pemenuhan-pemenuhan kebutuhan itu akan muncul yang namanya keterikatan. Bisa dipahami? Mari kita lanjutkan di syarat yang kedua. Di syarat yang kedua adalah masyarakat berhasil menciptakan sebuah kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Contohnya, misalnya masyarakat pedesaan A yang membuat aturan adanya jam malam bagi warga setempat. Nah, aturan yang sudah disepakati itu nantinya harus dijalankan dan juga diterapkan oleh semua warga yang berada di pedesaan A tersebut. Jadi tidak ada yang boleh melanggar, tidak ada yang boleh menyepelekan, dan pada akhirnya nanti
sebuah aturan-aturan yang sudah mereka lakukan ini, yang sudah mereka terapkan, akan dijadikan sebagai patokan oleh warga yang ada di sana. Lalu yang terakhir, syarat yang ketiga, yaitu nilai dan norma sosial itu berlakunya cukup lama dan dijalankannya secara konsisten. Maksudnya apa? Jadi semua nilai, semua norma yang sudah diterapkan turun-temurun biasanya ini harus dilakukan secara konsisten. Contohnya, adanya etika bertamu ke rumah orang lain, di mana dari dulu sampai sekarang pun yang namanya orang bertamu kan harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ada pun contoh lainnya yaitu penerapan sanksi bagi siapapun yang melakukan tindak kejahatan. Nah, untuk syarat-syarat ini ada yang mau ditanyakan nggak? Semoga paham ya. Ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi untuk mempermudah kalian dalam memahami materi tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi cepat atau lambatnya terjadinya sebuah integrasi itu. Ini ilustrasinya digambarkan oleh salah seorang siswa saya yang kebetulan pada saat itu tidak mengikuti jam saya ini. Lalu dengan menggunakan teknologi secara tepat guna, dia memutuskan untuk menghubungi saya melalui chatting. Berikut isi chatnya. Selamat siang Bu Milan, saya mau bertanya, faktor apa yang mempengaruhi cepat atau lambat terjadinya integrasi sosial ya Bu? Itu adalah pertanyaan dari murid saya. Lalu saya pun menjawabnya. Halo, selamat malam Kaila. Jadi, untuk faktor yang mempengaruhi itu ada 4 Kaila. Di antaranya, yang pertama, ada homogenitas kelompok. Yang kedua, ada dilihat dari besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengulas satu persatu ya. Ini adalah faktor yang pertama, yaitu homogenitas kelompok. Bisa kalian lihat di layar bahwa saya menggambarkan ada dua lingkaran-lingkaran yang dengan berbeda warna. Yang satu berwarna kuning yang menandakan itu adalah sebuah integrasi, lalu yang berwarna biru yang menandakan itu adalah masyarakat majemuk. Jika kalian lihat masyarakat yang di sebelah kiri, jika kalian lihat masyarakat majemuknya itu kan kecil, rendah, bisa dikatakan rendah, maka otomatis integrasinya pun mudah dicapai. Kenapa demikian? Karena kita sendiri tahu kan bahwa dengan adanya sedikit perbedaan, sedikit kemajemukan, otomatis semua yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu juga jauh lebih mudah untuk dicapai. Berbeda dengan ketika tingkat masyarakat majemuknya ini tinggi, otomatis integrasinya pun sulit dicapai. Itu adalah gambaran dari homogenitas kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mari kita lanjutkan di faktor yang kedua. Kita membahas di faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini adalah dilihat dari besar kecilnya kelompok. Seperti yang ada di gambar, jika kelompok itu semakin kecil, otomatis hubungannya jauh lebih intensif. Yang kedua, komunikasinya lebih cepat. Yang ketiga, tukar budaya lebih cepat. Dan penyesuaiannya pun juga lebih cepat. Berbeda dengan ketika kita berada di dalam kelompok yang lebih besar. Karena semakin banyak orang, semakin beragam yang ada di dalamnya, otomatis penyamaan kita dengan yang lainnya itu jauh lebih susah. Nah, itu adalah gambaran dari besar kecilnya kelompok. Mari kita lanjutkan di faktor yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah mobilitas geografis. Jadi mobilitas geografis ini bisa kalian amati di gambar yang ada pada layar, dapat disimpulkan bahwa ketika banyaknya anggota yang keluar masuk di dalam suatu kelompok atau di dalam suatu masyarakat, otomatis kita sebagai anggota masyarakat yang lainnya ketika ingin menyamakan persepsi, ingin menyamakan budaya dan lain-lain, otomatis lebih terhambat bukan daripada dengan kelompok yang memiliki anggota yang tetap, yang dimana anggota kelompoknya itu sudah benar-benar menetap di sana dan akhirnya bisa menjadikan sebuah kelompok atau sebuah masyarakat yang solid. Nah, dengan adanya penetapan ini dan juga dengan adanya kesolidan yang sudah ada ini, otomatis integrasi yang ada di situ pun dapat lebih mudah dicapai. Mari kita lanjutkan yang faktor yang terakhir.
Ya, ini adalah faktor yang terakhir. Faktor yang terakhir adalah efektivitas komunikasi. Kita dapat melihatnya dari seberapa sering kita berinteraksi, seberapa sering kita berkomunikasi dengan anggota kelompok yang ada. Jadi, dengan seringnya kita berkomunikasi, otomatis integrasi yang akan kita capai itu dapat lebih mudah kita capai. Berbeda dengan ketika kita justru jarang berkomunikasi dengan anggota kelompok yang ada. Inilah yang nantinya akan menghambat sebuah integrasi itu. Jadi, ini adalah penjelasan-penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial. Mari kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial ini sendiri terdiri dari 3 bentuk. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah integrasi normatif. Integrasi normatif ini apa? Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya apa sih? Contohnya seperti ini. Bangsa Indonesia itu kan dipersatukan dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ini akan menjadikan sebuah norma yang nantinya berfungsi untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Indonesia. Itu adalah penjelasan dari integrasi normatif. Kedua, ini adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Contoh gampangnya seperti ini. Ketika kita melihat di sebuah pesisiran misalnya, di sebuah pesisir ini terdapat dua suku, yaitu suku Bugis dan juga suku Minang. Suku Bugis ini biasanya kan terkenal dengan orang-orang yang pandai nelayan, pandai melakukan aktivitas laut. Jadi biasanya suku-suku Bugis inilah yang nantinya akan menyediakan hasil-hasil lautnya. Sedangkan suku Minang yang kita ketahui di sana banyak orang yang pandai berdagang. Nah, hubungannya nanti akan dikaitkan dengan dagangan-dagangan yang akan dijual belikan dari hasil laut yang telah disediakan oleh suku-suku Bugis itu sendiri. Jadi mereka saling berkaitan dan saling memenuhi kebutuhannya, sehingga setelah pemenuhan kebutuhan itu terjadi akan muncullah yang namanya keterikatan. Dan yang terakhir adalah integrasi koersif. Integrasi koersif ini sendiri apa? Integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Biasanya didasari juga oleh kekuasaan yang dimiliki penguasa. Contohnya adalah perusuh yang saat itu berhenti mengacau ketika polisi melakukan tembak gas air mata. Jadi, inilah penjelasan dari bentuk-bentuk integrasi sosial. Mari kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses yang harus dilalui untuk mencapai sebuah integrasi. Proses yang harus dilalui ini ada dua proses. Yang pertama adalah proses asimilasi dan yang kedua adalah proses akulturasi. Saya akan menjelaskan proses asimilasi. Proses asimilasi adalah proses bertemunya dua atau lebih kebudayaan yang dimana mereka nantinya akan saling mempengaruhi dan memunculkan kebudayaan baru. Tetapi di samping itu, mereka juga akan meninggalkan ciri-ciri khas atau sifat-sifat asli dari kebudayaan masing-masing. Contohnya apa? Contohnya adalah percampuran antara budaya Tionghoa dengan budaya Betawi yang nantinya akan menghasilkan sebuah tarian, yaitu tarian lenong. Itu adalah penjelasan serta contoh dari proses asimilasi. Lalu, proses yang kedua adalah proses akulturasi. Proses akulturasi ini sendiri adalah proses sosial yang terjadi apabila ada sebuah kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing atau kebudayaan baru, sehingga ada sedikit demi sedikit budaya-budaya yang diserap oleh budaya-budaya yang ada di dalam situ. Tetapi di dalam proses akulturasi ini sendiri tidak saling meninggalkan sifat asli atau ciri khas dari kebudayaan itu sendiri. Contohnya adalah Masjid Cengho, di mana Masjid Cengho ini adalah tempat ibadah orang Islam yang dibentuk dengan ornamen-ornamen Tionghoa. Itu adalah contoh dari akulturasi. Demikian penjelasan dari proses yang harus dilalui untuk mencapai sebuah integrasi sosial.
Sekarang saya akan membahas faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Untuk faktor yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap budaya-budaya yang lainnya. Faktor yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Faktor yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Faktor yang keenam, adanya perkawinan campuran atau biasa disebut dengan amalgamasi. Dan yang terakhir, adanya musuh bersama dari luar. Itu adalah 7 faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Berikut ini adalah contoh-contoh konflik atau contoh-contoh permasalahan yang terjadi di Indonesia. Ada yang terjadi di Jakarta, ada yang terjadi di Aceh, dan juga ada yang terjadi di Kalimantan. Kira-kira apa ya yang akan terjadi jika integrasi sendiri itu tidak berjalan dengan semestinya? Jawabannya pasti ya akan ada yang namanya disintegrasi. Lalu disintegrasi itu sendiri apa sih? Ya, jadi disintegrasi itu sendiri, jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi ini dikatakan sebagai keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, atau keadaan di mana hilangnya keutuhan atau persatuan, bisa disebut juga dengan perpecahan. Nah, lalu kaitannya dengan konflik apa ya? Jadi konflik ini juga bisa dikatakan sebagai dampak dari jika sebuah integrasi itu tidak berjalan dengan semestinya. Tetapi dengan adanya konflik ini juga justru akan menjadikan sebuah kelompok itu menjadi solid pada nantinya ketika mereka semua bisa melalui konflik tersebut. Lalu kira-kira apa saja sih penyebab konflik itu? Itu adalah penyebab terjadinya konflik. Untuk penyebab yang pertama, adanya perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir, perubahan sosial. Demikian materi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Jika warna-warna berbeda bisa bersatu dengan nama pelangi, maka manusia-manusia unik bisa bersatu dengan nama integrasi. Kata berbeda-beda menghasilkan Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Kata. Matur nuwun. Mau lihat deh. Matur suksma. Terima kasih.